Jadi harus seluruh guru tenaga pendidikan pada satuan pendidikan tersebut harus 100% sudah divaksin. Tapi jadi selama ini daring masih tetap berjalan. Daring tetap berjalan. Dan guru-gurunya sudah bisa beradaptasi dengan daring gitu Pak ya? Tidak semua sekolah kita itu bisa mengakses internet. Pak Yusuf, ini kan pandemi nih, yang kita tahu kapan berakhir, sempat diramaikan dengan ada beberapa sekolah untuk SMA, SMK di Kalimantan Selatan. Di setiap kabupaten kota kecuali SMK Pak ya, ada yang tidak ini 13 SMA, kemudian ada 10 SMA, SMK Pak ya, untuk yang akan melaksanakan PTM, tapi tidak terjadi karena memang kita melihat kondisi saat ini memang tidak memungkinkan untuk itu. Padahal kesiapannya sudah matang nih Pak ya. Ya. Ini memang sudah disiapkan sarana prasarana termasuk peningkatan sumber daya manusianya Pak untuk menghadapi masa-masa seperti ini. Nah, jadi barangkali kami ingin menyampaikan informasi dahnya di seputar bagaimana kesiapan kita menyongsong pembelajaran tatap muka. Nah, kita ingin bicara dari dari hulunya dulu ya. Yeah. Nah, di hulu itu ketika di bulan Maret 2020 Pak Gubernur telah menerbitkan SK Gubernur tentang penetapan Kalsel sebagai daerah siaga darurat terkait COVID-19. Pada saat itu kita masih memperkenankan anak-anak masih belajar tatap muka di satuan pendidikan. Tetapi ketika Pak Gubernur menerbitkan SK peningkatan status dari siaga darurat menjadi tanggap darurat, karena pada saat itu sudah diketemukan ada 1 orang yang sudah positif COVID-19, maka sejak itulah kita telah mereposisi sistem pembelajaran dari sekolah ke rumah. Nah, jadi di bulan Maret itu ketika status ditingkatkan menjadi tanggap darurat, nah maka saat itulah sekali lagi kami mereposisi sistem pembelajaran dari sekolah ke rumah, atau dengan bahasa lain namanya belajar dari rumah. Yeah. Kemudian belajar dari rumah ini dalam perjalanannya sebenarnya kita ingin di akhir tahun 2020 itu dengan terbitnya SKB 4 Menteri itu kemarin ingin sebenarnya pembelajaran tatap muka. Nah, tetapi pada saat itu terbit ada Kepres nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non alam COVID-19 sebagai bencana nasional. Nah, sehingga tidak mungkin kita menggelar pembelajaran tatap muka karena telah ditetapkan oleh Presiden sebagai bencana nasional. Kemudian juga status tanggap darurat oleh Pak Gubernur belum dicabut. Nah, jadi satu sisi ada tanggap darurat oleh Pak Gubernur, yang kedua ada status berdasarkan Kepres 12 tahun 2020 tentang bencana non alam COVID-19 sebagai bencana nasional. Nah, sehingga anak-anak kita masih belajar dari rumah. Nah, kemudian dengan terbitnya SKB 4 Menteri, nah itu secara substantif kemarin pembelajaran tatap muka itu bisa dilakukan apabila zonanya sudah zona hijau. Yeah. Nah, pada saat itu Kalsel tidak ada zona hijau. Jadi semuanya zona merah, paling banter adalah zona oranye. Yeah. Nah, jadi sehingga tidak mungkin kita menggelar. Nah, kemudian SKB 4 Menteri mengalami revisi lagi bahwa zona ini berubah, diperluas sampai zona kuning, diperkenankan. Tapi pada saat itu juga kita belum ada zona kuning waktu itu. Nah, sehingga belum bisa kita gelar pembelajaran tatap muka, walaupun langkah-langkah persiapan sudah kita mulai. Nah, kemudian masuklah tahun 2021. Kemudian terbit SKB 4 Menteri, SKB 4 Menteri, kemudian juga ada himbauan dari jajaran Kemendikbud, kemudian untuk pembelajaran tatap muka termasuk juga pembelajaran tatap muka ini aspirasi dari orang tua atau wali siswa. Nah,
Dari tiga hal ini sebenarnya kita merencanakan ingin pembelajaran tatap muka itu bisa kita gelar. Nah, sehingga langkah-langkah persiapan itu harus kita lakukan. Nah, jadi tapi ketika kita ingin melakukan persiapan, ternyata ada peningkatan jumlah yang terpapar atau istilahnya yang positif COVID-19. Jadi persiapan itu kita lakukan, yakni kita meminta kepada seluruh satuan pendidikan di bawah pembinaan dan pengelolaan kami, yakni SMA sebanyak 203 SMA, kemudian SMK 127, kemudian SLB 27, kalau di total itu kurang lebih 357 satuan pendidikan, untuk melaporkan atau mengusulkan kesiapan tentang pembelajaran tatap muka. Nah, di dalam laporan itu kita telah memberikan petunjuk dengan mempelajari beberapa referensi yang ada. Maka satuan pendidikan harus melengkapi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, satuan pendidikan itu harus sudah mengisi ada aplikasi yang terkait Kemendikbud, namanya daftar periksa. Jadi daftar periksa itu terkait kesiapan protokol kesehatannya, terkait istilahnya sanitasinya, nah kemudian juga terkait layanan kesehatan, sarana layanan kesehatan yang ada di lingkungan sekolah. Nah, kalau itu sudah diisi, itu yang pertama dia harus dipenuhi. Yang kedua, dia harus menghimpun persetujuan orang tua atau wali bahwa anak-anak siap untuk belajar tatap muka. Nah, jadi kalau seluruhnya menyatakan bersedia, berarti kan bisa digelar seluruhnya. Tapi kita saya berikan arahan bahwa tidak boleh kita paksakan orang tua atau wali siswa. Nah, biarkan mengalir sesuai dengan keinginan orang tua atau wali siswa. Kalau ternyata misalnya ada ambivalen, artinya ada istilahnya yang setuju, ada yang tidak. Nah, maka tidak boleh dipaksakan. Nah, kalau tidak ada yang tidak setuju, maka harus dua opsi yang dilakukan. Jadi ada nanti pembelajaran tatap muka, maka secara daring tetap dilakukan kepada yang tidak setuju. Nah, kemudian yang ketiga adalah terkait kesiapan protokol kesehatan. Jadi satuan pendidikan itu harus menyiapkan segala sesuatu terkait protokol kesehatan. Jadi kalau kami berikan istilahnya contoh, nah misalnya anak ini dari rumah mau ke sekolah, maka anak ini tidak boleh membawa tidak boleh dia harus membawa perbekalan dari rumah. Jadi satuan pendidikan tidak boleh menggelar buka kantin tidak dibenarkan. Nah, kemudian dia harus membawa juga perlengkapan sekolah secara sendiri masing-masing. Nah, karena jangan sampai di sekolah dia meminjam peralatan sekolahnya. Nah, kemudian dia harus pakai masker. Nah, ketika dia meluncur, nah maka sekolah kami sampaikan hati-hati pada saat memparkir kendaraan, jangan sampai terjadi kerumunan pada saat memparkir. Betul. Nah, kemudian ketika dia mau masuk ke ruang belajar, maka dia harus melalui beberapa tahapan. Jadi yang pertama dia harus cuci tangan dulu dengan air yang mengalir dan menggunakan sabun. Jadi harus tersedia di depan ruang belajar, harus disediakan tempat cuci air bagi peserta didik. Nah, kemudian dengan sabun. Kemudian yang kedua, begitu dia mau masuk, dia harus diukur suhu badannya dengan termogan. Jadi apabila istilahnya 37 derajat ke atas, 37 derajat 5 sampai ke atas, tidak diperkenankan, dia harus kembali ke rumah untuk isolasi. Nah, kemudian ketika dia masuk, nah maka sekolah sudah harus mengambil langkah 3 hal. Jadi yang pertama, ruangan itu harus sudah disemprot dengan cairan desinfektan. Yang kedua, dia harus sudah menyusun kursi itu kalau maksimal 50%. Jadi harus ada pengaturan jarak, ya, physical distancing itu harus jarak harus terjaga dengan baik. Nah, kemudian yang ketiga juga harus ada tersedia hand sanitizer. Jadi supaya cuci tangan itu tidak bergerak ke luar, tetapi di tempat bisa dia bersihkan tangannya. Nah, ini sebenarnya yang harus disiapkan oleh satuan pendidikan. Itu barangkali gambaran secara makro, secara garis besar. Nah, tapi paling tidak seperti itulah protokol kesehatan.
Nah, kalau protokol kesehatannya sudah siap, maka tadi ruangannya sudah disiapkan, peserta didiknya itu diatur presentasinya. Jadi kalau ada beberapa pesan Bapak PJ Gubernur, misalnya kalau zonanya itu zona merah tidak diperkenankan. Nah, terkait zona yang lainnya itu harus disesuaikan dengan jumlah pesertanya. Nah, jadi tadi adalah protokol kesehatan. Kemudian yang berikutnya adalah terkait vaksin. Nah, jadi vaksin istilahnya guru dan tenaga pendidikan itu harus sudah 100%. Nah, sehingga dari seluruh protokol kesehatan tadi, vaksin, nah kalau sudah terpenuhi, nah ini yang barangkali istilahnya bisa kita bahas lebih lanjut. Nah, sehingga kemarin dari 357 itu yang baru melaporkan pada saat awal itu hanya kurang lebih 89, kemudian kita dorong, nah sehingga yang melaporkan sebanyak 241 satuan pendidikan. Kemudian tahapannya kita teliti, kita cermati, kita analisis bersama di internal dinas dulu. Nah, kemudian setelah itu baru kita perluas dengan SKPD yang terkait. Kita bahas bersama. Kemudian waktu kita ingin finishing, kita gelar langsung dipimpin oleh Bapak PJ Gubernur. Nah, bersama dengan Satgas COVID-19 Provinsi. Nah, kemarin itu ada beberapa pointer, barangkali beberapa kesimpulan yang bisa kita tarik dari hasil rapat yang digelar. Jadi yang pertama adalah bahwa yang diperkenankan atau istilahnya bisa diproses lebih lanjut itu adalah yang pertama terkait vaksin. Jadi harus seluruh guru tenaga pendidikan pada satuan pendidikan tersebut harus 100% sudah divaksin. Nah, kemudian kesiapan protokol kesehatannya, kemudian pernyataan orang tuanya harus sudah dikantongi, dan juga istilahnya aplikasi tadi sudah terisi. Nah, sehingga pada saat itulah kita pada saat rapat kita minta ini Ketua MKKS berdiskusi bersama dengan bidang yang terkait untuk memformulasi dari data dukung yang ada mana yang memenuhi syarat. Jadi walaupun semuanya menyampaikan, tetapi kan ada saja yang misalnya satuan pendidikan hanya sebagian yang divaksin, berarti kan tidak terpenuhi. Nah, dari hasil pencermatan dan analisis MKKS, Ketua MKKS dengan istilahnya bidang yang terkait, maka dapat diformulasikan ada 13 SMA. Nah, jadi atau satu-satu di masing-masing satuan pendidikan yang memenuhi syarat. Kemudian ada SMK kemarin yang memenuhi syarat hanya 11. Jadi 11. Karena waktu itu Tabalong dengan Barito Kuala belum terpenuhi, walaupun belakangan terpenuhi. Tapi pada saat rapat itu belum terpenuhi. Nah, kemudian ada SLB itu yang terpenuhi, kalau tidak salah kemarin itu 8 lah. 8. Nah, jadi dari total itu, nah kalau dijumlah bukan 8, jadi totalnya 30 kemarin. 30. Jadi kalau 13 SMA, kemudian 11 SMK, berarti 24. Nah, berarti 6 SLB. 6 SLB. Nah, jadi 6 SLB itu yang memenuhi syarat. Nah, tetapi pada saat rapat itu tidak bisa langsung serta-merta itu istilahnya bisa langsung melaksanakan PTM gitu. Nah, karena ada rumusan yang disampaikan oleh Bapak PJ Gubernur, beliau tidak bisa mengambil keputusan kalau belum ada rekomendasi dari Satgas COVID-19 Provinsi. Nah, sehingga pada saat ini kita sudah menyampaikan pada Satgas COVID-19 Provinsi, COVID-19 Provinsi untuk bisa memberikan rekomendasi sebagai bahan referensi bagi Pak Gubernur untuk mengambil keputusan tentang diperkenankan atau tidaknya pembelajaran tatap muka tersebut. Nah, pada saat ini sebenarnya sudah mengerucut sebenarnya mau istilahnya mau pembelajaran tatap muka, dan Satgas pun barangkali sudah bisa memberikan lampu hijau, bukan menerbitkan lampu hijau. Tetapi dalam perjalanan waktu, sekalinya ada lonjakan kasus COVID.
terkait COVID. Jadi ada namanya PPKM. Iya. PPKM dari awal bulan Januari tadi lah. Nah, sampai apa istilahnya? Sampai yang sekarang. Nah, bahkan sekarang ini kan kemarin PPKM darurat. Iya, Nah, level 4 sudah. ada level 4 utamanya kemarin itu Banjarmasin dan Banjarmasin. Sekarang katanya ada 6. tambah 6. Nah, Jadi 6. jadi ini kan mengkhawatirkan. Nah, jadi karena apa? Kita sebenarnya prinsipnya adalah pembelajaran tatap muka terbatas itu kalau dimungkinkan, tetapi yang lebih kita utamakan adalah demi kesehatan dan keselamatan peserta didik dan warga sekolah. Jadi kalau memang membahayakan, tunggu dulu lah, apa istilahnya situasi kondisi atau momentum yang memungkinkan. Tapi jadi selama ini daring masih tetap berjalan. Daring tetap berjalan. Dan guru-gurunya sudah bisa beradaptasi dengan daring gitu Pak ya. Jadi sementara ini terkait pembelajaran dari rumah tadi, memang mungkin kami tambahkan informasi. Kita belajar secara online atau daring ini menggunakan istilahnya dunia internet lah. Nah, tetapi tidak semua sekolah kita itu bisa mengakses internet, karena karakteristik wilayah kita atau topografi wilayah kita itu terbagi atas 4. Jadi ada di rawa sekolah kita, ada di dataran sekolah kita, ada di pegunungan sekolahan kita, ada di kepulauan. Betul. Jadi ada yang memang mudah mengakses internetnya, ada juga yang sulit. Nah, sehingga kita melengkapi pembelajaran ini menggunakan diperkaya dengan 2 opsi lain. Jadi opsi pertama adalah secara daring. Nah, opsi yang kedua adalah ada luring terbatas. Jadi luring terbatas itu bukan belajar artinya tatap muka langsung sekolah, tetapi dia datang ke sekolah. Nah, kemudian dia mengambil penugasan, menerima modul, tapi dia melaksanakannya juga kembali ke rumah. Nah, dan juga yang ketiga, kalau ternyata luring itu dilakukan, kemudian daring dilakukan, tapi tidak ada buriniknya, kalau bahasa daerah siswanya, nah maka guru wajib harus berkunjung ke rumah. Visit itu ya. Nah, visit home. Nah, jadi harus wajib ke rumah memonitor apa yang dikerjakan. Ini ketika mau bagi raport atau evaluasi akhir baru muncul tuh mana raport padahal tidak mengerjakan tugas, banyak ditutupi Pak, seperti itu. Jadi ginilah bagaimana efektivitas pembelajaran masa pandemi ini dengan 3 opsi tadi. Nah, utamanya terkait daring. Nah, kami minta bantuan Korwas untuk mengevaluasi. Nah, kemarin Korwas menyampaikan, kata beliau 95% daring itu efektif, tapi ada 5% yang tidak efektif ya. Oleh karena itu kita gunakanlah tadi opsi yang 90. yang visit home sama untuk yang 5%-nya tadi Pak ya. Nah, ya. Ini berarti guru memang harus adaptasi dengan dunia teknologi Pak ya. Ini kan misalnya BTIKB saja sudah terus mengasah rekan-rekan guru untuk mampu beradaptasi dengan kondisi ini dengan pemanfaatan teknologi. Ini satu hal yang baik begitu Pak ya untuk guru sebenarnya. Kan beda nih, beda zaman, beda juga treatmentnya terhadap anak didik, memang harus seperti itu Pak ya. Memang teknologi ini memang harus dikuasai guru begitu Pak. Jadi sebenarnya ketika kami dulu pernah menjadi Kepala Dinas Pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dulu ada semacam studi banding lah dengan di bawah langsung ditangani oleh Kemendikbud. Kita kemarin masa lalu itu ke Singapura. Jadi melihat bagaimana sistem pembelajaran di Singapura itu tahun berapa ya, di bawah tahun 2000-an saya menjabat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten HSS. Nah, kami melihat di sana pembelajaran itu sudah menggunakan TIK, teknologi informasi komunikasi. Udah lama berarti Pak ya kalau di negara maju seperti itu. Jadi waktu itu kita kan belum familiar saya. Nah, sudah dia cara sudah menerapkan implementasi. Nah, jadi memang kita melihat ada keunggulan sebenarnya. Misalnya gini, kalau anak misalnya guru ingin memberikan penjelasan kepada anak, bagaimana istilahnya si ekor gajah. Nah, guru bercerita kan, anak membayangkan
oh gajah itu kupingnya besar, misalnya ada hidungnya panjang, belalainya. Nah, tapi anak masih masih Iya. tidak bisa. Nah, Kan tidak konkret gitu Pak tidak ya, konkret. masih Lalu abstrak ya. guru menggunakan papan tulis. Iya. Nah, ternyata kan tidak bergerak kan, Iya. masih abu-abu juga, walaupun sudah ada agak istilahnya kejelasan. Nah, tetapi dengan teknologi informasi dan komunikasi pendidikan tadi, nah dia menerangkan langsung ditampilkan kan, oh Konkret, jelas konkret konkret, akhirnya. oh itu gajah ini. Nah, jadi istilahnya anak menangkap istilahnya informasi yang disampaikan guru itu lebih mudah. Nah, Iya. inilah keunggulan dari teknologi informasi komunikasi pendidikan. Nah, jadi sekarang ini walaupun sebenarnya kita agak terlambat, tetapi ini juga suatu istilahnya anugerah ilahi lah, walaupun Iya. masa pandemi Iya, ada ini hikmah. mendorong kita ya kalau Iya. agar istilahnya teknologi informasi komunikasi pendidikan ini istilahnya agar masuk semua satuan pendidikan. Iya. Nah, jadi dan juga ini bantuan dari Balai Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan kita ini juga telah melatih memberikan bimbingan teknis bagaimana guru bisa istilahnya operating terkait teknologi informasi komunikasi pendidikan ini. Nah, ini dulu saya bayangkan belum seperti sekarang ini. Iya. Nah, tapi di Singapura sudah sebenarnya. Iya. Nah, tapi sekarang dengan situasi kondisi ini, jangan-jangan bisa lebih maju kita lagi. Iya. Nah, Iya. didorong. Apalagi ya agak susah memang, ini guru senior ya. Sekarang udah tidak mau belajar, sudah WhatsApp bagaimana memberikan materi seperti itu Pak ya. Dia harus beradaptasi memang. Nah, Pak Edi, ada dua hal yang dapat saya tangkap juga dari penjelasan Pak Yusuf tadi. Yang pertama, ini sumber daya manusia itu memang harus menguasai sekali TIK, terutama saat ini di kondisi pandemi. Tapi ada yang menarik tadi, bagaimana evaluasi ada sekitar 90% lebih ternyata daring itu efektif. Ini bagaimana Pak? Seperti apa? Ya, kita melihatnya itu kan pada waktu awal ya. Iya. Saya diminta oleh Pak Kadis untuk mengevaluasi tentang kegiatan pembelajaran daring itu pada bulan Mei kalau tidak salah ya. Pada bulan Mei itu kita melakukan survei pembelajaran terhadap pelaksanaan selama di mulai bulan April Mei itu. Dari data yang masuk itu lebih dari 17.000 ya, guru-guru 17.000 yang masuk. Kemudian dari siswa itu lebih dari 20.000 input yang masuk. Nah, yang perlu dijawab adalah bagaimana pelaksanaan di sekolah selama beberapa bulan itu langsung di masa transisi tadi bahwa harus pembelajaran dari rumah. Kita memang pada waktu itu dominasi pemakaian aplikasi itu masih pada pakai WA ya, 70-80% masih memakai WA itu. Tapi yang penting bagi kami pada waktu itu adalah ingin mendapatkan bahwa pembelajaran itu sudah mulai berjalan. Walaupun kita evaluasi dulu Pak Adis ya, kayaknya kayak memindahkan sekolahan ke rumah gitu ya. Ya terlalu berat pada waktu itu tuh. Nah, jadi memang banyak sekali keluhan-keluhan yang pada waktu itu yang kita dapatkan ya. Tapi hal yang menarik itu ya, bahwa pembelajaran itu memberatkan, cuma di satu sisi jawaban siswa itu adalah cukup menyenangkan. Nah, di sini yang perlu kita evaluasi sebenarnya adalah pembelajaran yang memberatkan itu seperti apa ya. Jadi saya sebenarnya bisa menggarisbawahi paling tidak dua hal yang harus kita efektifkan ya, harus kita tingkatkan dalam kerangka untuk meningkatkan mutu pendidikan ini. Yang pertama adalah bagaimana guru-guru itu menguasai konten-konten atau pesan-pesan pembelajaran yang edukatif yang sekarang yang memenuhi standar ya. Jadi bukan hanya sekedar untuk menyampaikan pengetahuan ya. Jadi pembelajaran yang berbasis kinerja itu sekarang menjadi catatan bagi kita. Karena khususnya di pengawas itu kan itu yang harus kita cermati ya. Nah, yang kedua adalah medianya juga harus ditingkatkan, tidak hanya sebatas pada WA. Ya, WA itu memang pada awalnya sampai ke sana, tapi sekarang Bapak yang perlu kita cermati ini hal yang menggembirakan ya. Memang ini lompatan pengetahuan guru-guru kita tuh sudah sangat luar biasa ya, khususnya untuk pendalaman tentang media aplikasi ini. Sekarang kan Google Classroom. Google Classroom itu sudah hampir merata ya. Sekarang lebih dari itu, ada yang menggunakan smart class ya. Ya dulu juga saya lihat di SMK itu juga sudah menggunakan media LMS ya, Learning Management System. Nah, ini sudah mulai berkembang. Sehingga kalau ada ya kekhawatiran ya apakah ini merupakan pembodohan ya, saya kira ini tinggal kita yang menjawab. Ya, apakah pembelajaran sekarang ini mampu menjawab permasalahan itu? Saya kira akan mampu ya. Pembelajaran tatap muka atau pembelajaran daring itu sebenarnya ketika kita
terbatas hanya dalam kurun waktu, tapi juga kita juga harus keluar daripada apa yang kenyataan ini ya. Nah, dengan dua hal itu saya yakin ini suatu saat nanti pembelajaran yang berbasis TIK dan sebagainya itu akan bisa kita jemput. Oleh karena itu ada dua hal yang paling tidak hybrid learning atau blended learning ini menjadi catatan bagi kita. Nah, yang tadi yang masih karena akses jangkauannya sangat susah dan sebagainya itu, tadi pilihan-pilihan tadi kan ada dari yang seperti disampaikan oleh Kadis tadi ya, tentang home visit itu diselenggarakan. Itu adalah bagian-bagian yang apa dinamika dari sebuah sekolah untuk mengatasi persoalan. Jadi ada memang siswa yang tidak bisa diakses lewat internet ya, jadi dia langsung datang ke sekolah. Nah, itu bagian-bagian yang memang harus kita dorong terus supaya keadilan, prinsip keadilan pembelajaran di masa sekarang ini bisa berjalan dengan baik. Itu ya. Dan gurunya memang satu hal tadi, gurunya memang harus juga mampu beradaptasi dengan kondisi saat ini, begitu Pak ya. Betul sekali ya. Memang tidak salah guru disebut garda terdepan, karena kabarnya Pak, banyak guru yang juga merasakan daring ini lebih melelahkan daripada betul sekali daripada yang tatap muka. Saya sering bertanya, bagaimana Bapak dan Ibu, apa bedanya ya? Apa bedanya? Sering ketemu dengan guru-guru. Apa bedanya pembelajaran daring dengan pembelajaran luring? Akhirnya jawabannya apa? Mempersiapkan bahan itu ternyata lebih susah. Benar ya? Karena bahan itu kan tidak mungkin seorang guru berbicara dengan dengan siswa melalui media apapun tanpa ada persiapan. Betul. Ya, jadi dulu ada kekhawatiran tentang persiapan mengajar guru di masa penjara. Sekarang ini sudah sudah terjawab persoalan itu. Tidak ada guru yang tidak melakukan persiapan. Nah, kalau tidak persiapan nanti apa yang mau dibicarakannya? Jadi proses pendampingan dari kemudian pelatihan yang pengarahan itu menjadi fungsi yang sangat utama yang harus kita dorong sebenarnya. Nah, kalau ketiga hal ini bisa kita kembangkan, saya yakin yang kekhawatiran kita tentang proses pembelajaran yang belum berjalan dengan baik itu bisa teratasi. Nah, agar daringnya ini tidak hanya arahnya itu pada hasil. Kebanyakan mungkin ketika guru menyerahkan materi, menyerahkan tugas, lalu mereka siswa menyerahkan tugasnya, udah selesai dinilai hasil sekian nilainya. Tapi proses yang dilalui selama pembelajaran itu kan sebenarnya paling penting, Pak. Nah, ini bagaimana untuk lebih ruh prosesnya yang dirasa begitu, bukan hasilnya saja. Tugas seorang pendidik profesional itu kan paling tidak ada 7 ya. Pertama itu mendidik, mengajar, kemudian juga melatih, mengarahkan, menilai dan melakukan evaluasi. Nah, kalau kita lihat memang pada tahap-tahapan awal fungsi-fungsi ini belum berjalan dengan optimal ya. Terutama yang berjalan itu banyak pada fungsi pendidikan, pengajaran, kemudian langsung pada penilaian. Sementara fungsi-fungsi lain seperti fungsi evaluasi diri, kemudian fungsi memfasilitasi, kemudian mengarahkan, membimbing itu belum berjalan optimal. Mengapa? Karena tugas-tugas itu belum kita pahami. Kita itu masih dalam tahapan pembelajaran ya. Jadi tugas-tugas itu pada tahap awal itu kan lebih banyak cenderung, mohon maaf ini bahasa sederhananya itu ada bahan ajar terus dipoto, dikirim ke WA, kemudian siswa diminta untuk mereview atau merespon itu. Nah, ini saya kira memang kalau ini yang terjadi tidak salah kalau ada orang yang mengkhawatirkan tentang proses pendidikan kita itu berorientasi pada hasil, tidak berorientasi pada proses. Nah, ketika ini kita pahami sebagai sebuah proses ya, bahwa sebenarnya kementerian itu sudah menggarisbawahi kita tuh harus keluar dari sistem yang sudah ada itu ya, mencoba mengakomodir media-media lain. Media-medianya kan sudah banyak itu. Nah, tinggal kontennya. Tadi kan ada 2 hal ya. Pertama, bagaimana pesan-pesan pembelajaran itu melalui konten-konten pelajaran itu menarik ya. Nah, kita sebenarnya sudah mengarah ke sana ya, Jadi tugasnya itu harus berbasis kinerja. Nah, ketika pembelajaran itu sudah mulai berbasis kinerja, maka tugas-tugas pembelajaran nanti akan paling tidak ada 3 hal. Yang pertama adalah berbasis proyek. Yang kedua berbasis produk. Yang ketiga adalah berbasis portofolio. Nah, kalau 3 ini yang menjadi arah yang menjadi tugas-tugas pembelajaran, saya kira yang namanya kognitif affective motor itu bisa terpenuhi di sisi keterampilannya ya kan? Karena pendampingan selalu dilakukan. Saya kira itu yang harus kita dorong terus-menerus supaya diingatkan kawan-kawan kita itu tadi. Jadi memang pandemi ini mengajarkan banyak hal, terutama di bidang pendidikan, Pak Yusuf ya. Nah, jika dibandingkan dengan masa lalu, Pak, kita bicara masa lalu dengan saat ini, yang paling dirasa apa, atau mungkin yang dirindukan di masa lalu saat belajar saat seperti ini kan, apalagi nih sudah lama nih tidak PTM, masa berkumpul di sekolah itu yang sangat dirasakan gitu kan. Tapi dengan kondisi saat ini akhirnya itu harus berubah
bertemu dengan kawan harus jaga jarak. Ini bagaimana Pak Yusuf nih? Memang karena situasi kondisi saat ini kita pandemi COVID-19 atau 19 ini masih menunjukkan intensitasnya masih tinggi. Nah, sebenarnya kita berdoa mudah-mudahan istilahnya COVID-19 ini berakhir. Iya. Nah, memang kita menyadari, kita mengadopsi pemikiran dan pendapat yang disampaikan Pak Muhadjir Effendi. Dulu kan beliau Mendikbud. Ya, sekarang Menko PMK. Menko PMK. Nah, kata beliau, walau bagaimanapun pembelajaran daring itu pasti lebih unggul pembelajaran tatap muka. Ya. Karena pembelajaran tatap muka itu memang keunggulannya terutama terkait aspek pembangunan karakter. Betul. Nah, jadi istilahnya sebenarnya kalau pembelajaran tatap muka itu sudah memungkinkan, memang lebih baik pembelajaran tatap muka. Itu pendapat dari Pak Muhadjir Effendi. Nah, tetapi menjadi persoalan adalah bagaimana situasi kondisi kita. Nah, padahal kita lebih mengedepankan tadi demi kesehatan dan keselamatan peserta didik kita. Nah, jadi kita berdoa sajalah mudah-mudahan ini semakin melandai datanya, situasinya semakin kondusif. Nah, sehingga pada sekiranya bisa pembelajaran tatap muka. Dan guru-gurunya juga memang harus siap menghadapi segalanya ini, Pak ya. Nah, jadi memang ada di antara guru juga kepala sekolah ini berkomunikasi dengan kita, menyampaikan. Nah, misalnya pada saat penerimaan peserta didik baru kemarin. Nah, anak-anak kan ada tahapan sesuai Permendikbud yang mengatur tentang PLS, jadi pengenalan lingkungan sekolah. Nah, jadi sebenarnya menghendaki secara luring. Nah, tetapi kondisinya tidak memungkinkan. Jadi kata kita kemas sajalah istilahnya pengenalan lingkungan itu, sekolah itu secara lengkap, komprehensif, supaya anak-anak melihat di tayangan itu jelas supaya bagaimana guru, siapa kepala sekolahnya, dari guru ditampilkan kan. Nah, kemudian ruangan belajar, di mana ruangan belajarnya dan sebagainya. Nah, jadi dengan demikian walaupun secara daring tetapi bisa dipahami dan dikenal oleh peserta didik kita. Nah, jadi tadi yang pertama memang kalau terbanding daring dengan luring atau pembelajaran tatap muka atau secara online tadi memang lebih unggul PTM. Nah, tadi utamanya terkait pembangunan karakter peserta didik itu. Nah, jadi dan juga kan kalau luring ini ada komunikasi interaksi antara peserta didik sesama peserta didik juga. Nah, ini kan antar peserta didik agak sulit berkomunikasi karena pada saat pembelajaran kan pasti antara peserta didik dengan guru. Nah, tapi komunikasi antar siswa kan tidak mungkin. Nah, kecuali istilahnya memang istilahnya ada kesepakatan istilahnya. Nah, mungkin bisa berkomunikasi. Nah, jadi memang terasa istilahnya lebih ceria memang pada saat situasi kondisi yang kondusif. Pada masa lalu kan istilahnya seluruhnya masih prosesnya istilahnya lebih dekat dengan secara natural, alamiah istilahnya. Nah, itu memang lebih lebih sehat dan lebih suasana silaturahim dan keakraban itu sosial itu, Pak ya, emosional sosial itu terasa. Nah, tapi Pak, kita ngomong-ngomong masa SMA nih, Pak, yang paling diingat masa SMA apa sih, Pak, dari Pak Yusuf? SMA yang paling ingat saya tahun ajarannya bertambah. Iya, betul. Tahun ajaran bertambah itu 3 tahun setengah jadinya. 3 tahun setengah, kenapa bisa seperti itu, Pak? Karena merubah tahun ajaran. Tahun ajaran, Pak ya. Dulu di Januari, sekarang di Juli gitu ya, tidak salah, Pak ya. Tahun 80 enggak salah, Pak. Iya, 80. Jadi perubahan tahun ajaran gitu, Pak. Ajaran yang ingat ya. Bertambah jadi 3 tahun setengah. 3 tahun setengah jadi. Iya. Kalau Pak Edi ini kan pengawas SMA, SMK dan pendidikan khusus. Nah, nanti terasa waktu dulu pengawas, Pak, yang paling terasa, kenangan yang paling terasa bagaimana, Pak? Satu cerita saja. Maksudnya gimana? Waktu saat pengawas ini kan kadang itu saya bilang sebelumnya ada di guru-guru takut gitu kan ada pengawas. Nah, ini Pak, ada masih seperti itu, Pak?
saya itu kan memasuki kepengawasan itu mulai tahun 2000, awal tahun 2015 ya. Itu paradigma kepengawasan kan sudah mulai bergeser. Iya. Sebenarnya. Jadi mereka sudah. Ya, sudah mulai memahami. Tapi waktu Bapak jadi guru misalnya, Oh, iya, ketika beda ya. ketika Saya itu paling sering waktu itu, ya, tahun pertama sampai tahun kelima itu paling sering dikunjungi pengawas. Iya. hampir 1 bulan tuh pasti ada yang datang menemui. Ini Pak Edi coba di ini. Oh iya. Ya saya senang saja sebenarnya sebab dari begitu kita dimasuki itu kan kita kan pasti dapat masukan. Dulu ngajar apa, Pak? Saya dulu ngajar bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Untuk saya tidak pakai bahasa Inggris tadi. Baik. Ya, jadi kalau sekarang itu yang menyenangkan itu kan pada sebelum pandemi ini ya, ketika kita datang ke sekolah itu ada guru-guru kita itu, Pak Edi bisa bantu saya enggak? Apa ya? Saya itu masih kesulitan dengan menangani siswa ini misalnya. Iya. Oh ya kalau gitu saya bisa masuk kelas. Nah ini sebenarnya jarang-jarang terjadi kalau ada Iya. guru ya. Tapi Iya. karena ini sudah paradigmanya sudah mulai berubah ya. Jadi saya juga bisa sering masuk kelas. Jadi saya pernah menemukan guru kita yang minta dampingi ya, minta dampingi. Kebetulan dia guru bahasa Inggris juga dalam kelas yang saya lihat. Wah, itu luar biasa ini kan Iya. minta masuk. Jadi karena sudah Iya. Jarang-jarang tuh, Pak, ada Oh, iya, guru. jarang-jarang sekali. Jarang-jarang ada guru, Pak, tolong supervisi ke kelas iya. saya. Biasanya betul. berdoa tuh mudahan Enggak, tidak masuk pengawas. Nah, ada juga Pak yang menarik itu kan kita dilihat bagaimana mengevaluasi guru ya. Ya. Waktu guru itu mengajar saya kesulitan untuk menangani siswa yang itu katanya. Ya. Oke. Jadi itu saya coba saya bawa rekaman gitu kan, biasalah standar gitu itu kan. Nah, ketika beliau menjelaskan, oh luar biasa ini kalau seandainya ada rekrutmen instruktur pasti saya rekomendasikan. Iya. Pasti saya rekomendasikan. Cuma yang jadi masalah itu kan ada beberapa siswa yang sekarang ini lebih senang memakai HP ini ya kan. Nah, dia kan lengah-lengah sedikit dia buka HP. Iya. Buka. Tantangannya begitu, Pak Itu ya. yang luar biasa. Baik. Jadi itu yang harus kita selesaikan bersama karena memang kondisi sekarang itu mengharuskan memang mereka menggali informasi, bukan guru satu-satunya sumber belajar ya. Nah, ini Ya. yang mungkin perlu kita ingatkan terus-menerus. Baik. Oke. Sebelum saya minta mungkin nasihat gitu, Pak ya. Sebagai seorang senior seperti itu bagi saya tenaga pendidik dari Pak Yusuf, kita main-main sedikit, Pak. Gitu, Pak ya. Boleh, Pak Yusuf ya? Tolong sebutkan satu kata saja. Ketika saya menyebut satu kata, Pak Yusuf bisa menyebut dengan satu kata dengan cepat begitu, Pak ya. Mohon izin, Pak. Oke, kita mulai, Pak ya. Guru. Guru Apa, Pak? Yang terpikir dari Bapak ketika mendengar kata guru? adalah seorang pendidik. Seorang pendidik. Sungai. Sungai adalah air yang mengalir. Negara. Negara adalah kota kelahiran. Pendidikan. Pendidikan adalah proses pembelajaran. Jabatan. Jabatan adalah amanah. Pandemi. Pandemi adalah situasi kondisi yang kurang menguntungkan. Keinginan Bapak saat ini apa, Pak? Bekerja dan mengabdi dengan baik. Baik, sekarang tolong nasihati saya, Pak, dan kawan-kawan guru. Luar biasa, Pak. Jadi sebenarnya rasanya kurang pas lah kalau saya memberikan nasihat. Nah, anggap saja Mungkin sharing aja, Pak. sharing pendapat atau pandangan. Cerita orang sukses itu kan bisa menjadi inspirasi gitu. Yang pertama, kita hidup ini kan bagaikan air ya. Kadangkala bisa tenang ya, seperti sungai atau laut itu tenang, kadangkala juga bergelombang atau ada riak-riak. Nah, ketika kita menghadapi ada gelombang riak-riak, maka yang penting adalah kesabaran. Jadi sabar itu adalah kunci utama. Karena dengan kesabaran kita tentu akan berpikir secara rasional, jernih. Nah, jadi yang kedua, segala sesuatu itu pasti ada hikmahnya. Nah, oleh karenanya bagaimana untuk menenangkan jiwa dan batin kita, maka tentu kita meminta pertolongan kepada Al-Halik, Allah Subhanahu wa taala. Nah, sentiasa kita harus istilahnya lebih mendekatkan lagi kepada Allah. Jadi apakah istilahnya melalui istilahnya salat tahajud, ataupun istilahnya ya membaca ayat suci Al-Quran. Nah, yang jelas bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan Al-Halik sehingga apa yang ada di dalam benak kita itu barangkali bisa tersalurkan.
dan kita yakin bahwa Allah itu pasti mendengar dan Allah itu pasti akan mengabulkan permintaan kalau kita. Nah, karena ada bahwa kata Allah, mintalah kepadaku, niscaya akan kuberi. Nah, jadi ketika kita diberikan anugerah dan kepercayaan, maka syukurlah kita, harus bersyukur, karena Allah juga mengatakan bahwa jika kamu syukur akan nikmatku, niscaya akan ku tambah. Nah, jadi yang penting sebagai kesimpulan akhir adalah kita ingin selamat dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Pak Kadis. Banyak cerita menarik, inspiratif, dan juga informasi penting yang memang harus diketahui orang banyak terkait dengan bagaimana menangani pendidikan yang sangat kompleks, terutama di Bandung kita di Kalimantan Selatan dengan kondisi saat ini, terutama juga harmonisasi yang dibangun Pak ya antara pihak dinas pendidikan dan juga unsur pengawas, dan juga yang paling ujung dari ini adalah sekolah, terutama para guru, termasuk juga cerita-cerita inspiratif dari Pak Yusuf. Jadi pengalaman lapangan itu saya memperolehnya pada saat menjabat kepala wilayah kecamatan. Jadi saya pernah jadi camat. Jadi camat di daerah Hulu Sungai Selatan. Oh iya. Jadi bagaimana kita berhadapan dengan masyarakat dengan segala problematikanya. Nah, itu sudah kita apalagi mohon maaf dengan Hulu Sungai Selatan gitu Pak ya. Kita jalani ya. Ya, ini yang harus Pak ya, diketahui orang banyak, pengalaman-pengalaman yang memang menjadi guru yang terbaik ya. Nah, kemudian kami ingin menambahkan tadi terkait apa yang disampaikan oleh Korwas. Ya. Memang proses alamiah jumlah pengawas itu berkurang. Ya. Padahal kita ingin sebenarnya mendorong guru atau kepala sekolah itu untuk menjadi pengawas. Yeah. Nah, tetapi ternyata semua guru pengawas tidak ada yang punya sertifikat pengawasnya. Nah, oleh karena itu saya memerintahkan kepada staf yang membidangi untuk memprogramkan dan menggelar kegiatan terkait istilahnya orang bisa mengikuti diklat dan akhirnya bisa mengantongi sertifikat Jawas, termasuk juga cakap calon kepala sekolah. Nah, jadi ini alhamdulillah sudah diprogramkan, sudah ada kerjasama dengan lembaga yang berkompeten di jajaran Kemendikbud. Nah, insya Allah dalam beberapa bulan ini akan kita laksanakan. Ada diklat ya. Jadi mudah-mudahan nanti kita dorong untuk menambah jumlah pengawas, karena kemarin kita tambah, kalau dia tidak memenuhi syarat ya akhirnya terkendala juga akhirnya tidak bisa. Nah, jadi mudah-mudahan apa yang dikhawatirkan oleh Pak Orwas semakin menurun jumlahnya, kuantitasnya, mudah-mudahan bisa teratasi nanti dengan mereka ada yang mengantungi calon pengawas tadi, sertifikat calon pengawas. Itu menambahkan. Dan memang peran pengawas itu penting gitu Pak ya. Jangan sampai dihapuskan, kan bisa kan kabarnya dihapuskan dong pengawas. Jadi intinya bahwa setiap ada persoalan kita respon. Setiap ada persoalan kita respon. Nah, jadi artinya kita tidak diam. Jadi tapi pasti butuh proses. Itu aja. Baik. Semuanya perlu proses. Ketika ada daerah gelombang harus bersabar. Kalau orang bisa, aku juga harus bisa. Orang berprestasi, aku juga harus berprestasi. Itu yang kita dapatkan dari Pak Yusuf Effendi. Komitmen yang kuat. Komitmen. Baik, terima kasih Pak Kadis, Pak Haji Muhammad Yusuf Effendi, terima kasih Pak Korwas, Pak Edi Herudin. Sehat selalu Pak ya. Semoga pandemi berakhir. Yang paling penting berdoa kepada yang Halik gitu Pak ya. Terima kasih Pak Yusuf, terima kasih Pak Edi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.